mereka akan for good ya, mereka akan kembali ke Indonesia untuk melakukan kehendak Tuhan di sana. Dan tentunya kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat mereka ya. Saya undang aja deh Evan dan Anna untuk maju ke depan, ke depan, lalu boleh berbagi kesan, pesan selama di Korea, selama berjemaat, lalu ya kita panggil dengan hormat ya. Evan dan Anna bisa maju ke depan, bisa memberikan kesaksian dulu sebelum kita sama-sama nanti akan mendoakannya, begitu ya. Apa ya? Harus ngomong apa? Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan saya Evan. Saya sudah 5 tahun di sini sebagai mahasiswa. Ya, harus ngomong apa ya? Kesan selama di Korea. Kesan selama di Korea. Oke, kesan selama di Korea yang jelas pertama kali saya datang ke Korea, saya apa ya? Dia nggak mengerti kenapa orang Korea seperti itu gitu. Sampai sekarang juga mungkin tidak mengerti kenapa sih orang Korea seperti itu gitu. Kenapa orang Korea kalau bawa mobil ngeremnya mendadak gitu. Kenapa kalau ngomong kenceng kayak Ana gitu. Ya, ada banyak hal yang nggak dimengerti, tapi ada banyak hal yang bisa saya pelajarin dari Korea. Dan jelas hal yang saya bisa pelajarin itu saya nggak dapatkan di Indonesia. Nggak dapatkan saat bertemu dengan orang Jawa, saat bertemu orang Sunda gitu ya. Jadi banyak hal yang memang bisa saya dapatkan di sini selama 5 tahun, dan itu menjadi apa ya, menjadi suatu kenangan, menjadi suatu pelajaran juga buat saya untuk kedepannya lagi saya harus bagaimana seperti itu. Dan kesan-kesannya ya tentang Korea seperti itu. Yang jelas di Indonesia kita nggak akan ketemu salju dan kita nggak akan ketemu bunga sakura. Ya banyak hal yang mungkin nantinya akan menjadi kenangan tersendiri sih gitu. Tapi ya itulah hidup, ada datang ada pergi gitu. Oke ya. Apa ya, bingung ngomong apa karena kemarin Sabtu udah ngomong banyak. Nah, jadi ngalornya itu bahasa. Ana aja deh ngomong. Enggak. Oke, ya paling gitu sih. Kalau pesan-pesannya ya paling kemarin juga saya udah bilang kalau di sini kita nggak punya keluarga, nggak punya orang tua. Mungkin ya kalau kayak Sarah, kayak Eugene dan teman-teman yang lain kayak Juanita yang married punya keluarga. Tapi kalau buat kayak orang-orang kayak kita itu kita ya biasa dekat sama keluarga, ada masalah lari ke orang tua, ada masalah ya cari siapa gitu, cari kakak gitu. Tapi di sini selama 5 tahun kita belajar banyak bahwa tidak ada hal yang lebih baik dibanding teman. Teman itu sangat berharga saat kita di luar negeri. Kenapa? Karena kita mau ngomong sama orang Korea, khususnya saya karena saya di sini S2 itu kehidupannya ya mungkin Daniel tahu, terus orang-orang yang S2 di sini tahu. Kita mungkin kayak di penjara gitu ya Bang Freddy ya, kurang lebih ya. Gitu. Jadi kehidupan kita memang di lab saja, dan hari Minggu itu merupakan salah satu hari yang kita tunggu-tunggu karena bisa ketemu sama teman, bisa ya bareng-bareng ibadah gitu, dan itu adalah salah satu hari yang paling ditunggu. Dan memiliki teman-teman di gereja itu benar-benar suatu hal yang berbeda lah dibanding kehidupan saya dari Senin sampai Jumat gitu, kurang lebih ya seperti itu. Jadi memilih langsung nyanyi aja. Ya jadi
Ya seperti itulah, Anda takut nangis jadi nggak bisa ngomong. Jadi ya terima kasih juga ke Ko Dedi, secara spiritual kita terpenuhi gitu ya. Jadi mendapatkan makanan spiritual yang sehat gitu ya, yang sehat, dan dengan teman-teman juga kita ya banyak mendapatkan sesuatu lah gitu. Nah, nanti kita ketemu lagi di Jakarta. Oke. Udah. Oh gitu. Ya, jadi kita gak perlu banyak ngomong, tapi kita mau kesaksian kebaikan Tuhan selama, buat saya 5 tahun, buat Anda 3 tahun, 3 tahun di Korea, dan penyertaannya itu gak pernah lepas dari hidup kita. Ya, pokoknya sesuai dengan lagunya tuh, doa dan harapan kita kalau dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan tuh gak pernah berhenti ninggalin kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatiku. Ada tahu kan lagunya, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Evan, Anda tetap di depan ya. Kita mau dengar beberapa sahabat, saudara yang dekat dengan Evan Anda untuk bisa memberikan kesannya selama ini. Yang terdekat bisa Esther, Sarah, ya. Kemudian Ibu Yeni ya, Ibu Yeni bisa memberikan kesannya singkat aja selama ini bangun hubungan dengan pasangan muda ini. Silakan Esther, boleh berdiri. Sarah, Bu Yeni bisa. Bu Yeni. Berat banget perasaan hari ini, terutama hari ini. Kemarin dengar-dengar Anu mau pulang masih biasa-biasa aja, tapi hari ini saya benar-benar merasa kehilangan sekali. Anu tuh luar biasa, Evan juga,
telah memberikan kontribusi banyak buat gereja kita. Kita mesti keep in touch terus ya. Ya, pasti Anna dan Evan akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat mereka. Saya rasa itu aja sih. Ya, terima kasih. Kita dari gereja mau memberikan apresiasi juga untuk pelayanan Evan dan Anna karena dari awal ya. Ya, sorry. Esther bisa kita ada gift dari gereja. Mau dipoto ya? Satu, dua, tiga. Oke. Baik, kita mau berdoa ya buat Eva dan Anna. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama.